Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Heri. Ya, hari ini adalah hari ke-11 perjalanan saya menjelajah Flores dan juga Sumbawa, juga Lombok dan Bali ya. Nah, hari ini adalah tanggal 5 April tahun 2025. Ya, saat ini saya berada di Kota Embai di daerah Flores bagian utara ya. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan petualangan kembali menuju ke Labuan Bajo. Ya, kita tetap akan masih menyusuri pantai utara ya, pantai utara Flores. Kita akan ke daerah Riung, Reo, lalu ke Ruteng, dan nanti kita akan finish di Labuan Bajo. Ya, hari ini kita akan coba berangkat agak pagi biar nanti tidak kemalaman sampai Labuan Bajo. Tapi ini teman saya kayaknya masih tidur nih. Ya, yuk kita siap-siap aja dulu. Nah, saya akan sedikit sharing kamar saya seperti apa. Saya hari ini menginap di Aren Hotel Embai ya. Ini saya dapat di harga 285.000 dan juga dapat sarapan pagi. Nah, ini. Maaf ya, berantakan. Biasa baru bangun. Nah, ini ada TV ya, dikasih meja tulis. Ya, ini kasih lemari juga. Dan ini kamar mandinya seperti ini. Tuh. Di sini nggak ada air hangat ya, airnya cuma air dingin aja. Karena suasana di Kota Embainya sendiri udah cukup panas, jadi sebenarnya nggak masalah tuh, enak, seger malah. Yuk, sekarang kita siap-siap, kita mau jalan. Ya, kita mau sarapan pagi dulu ya. Kita sarapan dulu ya. Nah, itu ada kerupuknya ya, ada ikan, ada telur, pisang juga, dan juga ada teh ya. Mantap banget. Yuk makan. Mari Pak, terima kasih. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, tanpa terasa hari ini sudah memasuki hari ke-11 perjalanan saya mengelilingi Flores 360 derajat. Ya, saat ini saya sudah ada di Kota Embai dan hari ini saya akan melanjutkan perjalanan dengan target tujuan akhir menuju ke Labuan Bajo. Kita akan melalui Riung, Kota, Reo, dan kemudian kita akan ke Labuan Bajo. Ya, bagaimana nih keseruannya pada hari ini? Yuk kita mulai aja perjalanannya pada hari ini bersama saya dan tentu saja tandem saya, Bang Faisal ya, yang sudah melaju jauh di depan. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking
one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Menjelajah daerah pantai utara Flores tuh memang jangan malam hari ya, sebaiknya siang. Kenapa? Karena kalau siang hari itu kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Untung kemarin saya memutuskan menginap di Kota Mbai. Gak kebayang tuh kalau kita memutuskan untuk ke Kota Riung ya, berarti kita jalan malam hari. Dan pastinya kita gak akan melihat pemandangan yang epik seperti tadi ya, luar biasa indah. Perbukitan yang begitu unik ya, dengan padang savananya yang luas. Wah, kalau waktunya banyak nih pengen juga naik ke atas bukitnya ya, lihat pemandangan dari atas pasti keren banget. Dan memang katanya di Flores ini padang rumputnya tuh sangat istimewa dan ya vibe-nya tuh luar biasa indah ya. Jadi ya kapan-kapan harus meluangkan waktu lebih banyak hanya kalau saya jelajah di Flores ini. Nah, saat ini saya sudah memasuki Kota Riung ya. Saya bingung nih, disebut kota tapi kayak desa ya, disebut desa tapi disebut juga kota ya. Nah, Kota Riung ini terkenal dengan pesona Taman Laut 17 Pulau Riung ya. Nah, waktu kemarin target kami itu sebetulnya akan menginap di sini di daerah Riung ya. Tapi karena kemalaman jadi kita memutuskan menginap di Kota Mbai. Nah, di sini tadinya saya ingin sih jelajah 17 pulau ini ya, Taman Laut di Riung ya. Katanya di sini vibes-nya beda dengan di Labuan Bajo ya. Kalau di Labuan Bajo tuh terlalu hiruk pikuk. Kalau di sini Anda bisa menikmati ketenangan suasana alam yang betul-betul masih asri ya. Tidak ada suara motor boot atau apa. Di sini bener alamnya masih asri sekali. Ini kedepannya pasti akan menjadi satu tempat wisata yang menjadi andalan di Pulau Flores ini. Mungkin di lain waktu saya akan nginap di sini ya, akan coba wisata alam 17 pulaunya. Hari ini kita skip dulu lah karena memang tujuan kita hari ini sampai ke Labuan Bajo. Dan besok hari saya sudah langsung akan menyeberang lagi ke Pulau Sumbawa untuk kembali ke arah Pulau Bali.
Pak. Dan ya. Aduh, asa di situ patengang gaut. Halus dia. Baiklah di mobilnya kita launan. Anda bisa lihat ya pemandangannya begitu indah nih. Situ Patenggang. Look at the view. Gak bercanda nih. Ya, kita saat ini ada di daerah lepas dari Riung ya. Ini keren banget nih pemandangannya. Ya, mari. Indah sekali, karya Tuhan paling indah. Wah, benar-benar luar biasa ya, ini jalur lintas utara. Pemandangannya indah, itu betul-betul indah banget ya, pakai banget indahnya. Ini seperti lukisan. Saya sama sekali tidak menyesal ya melalui jalur lintas utara ini, karena memang sangat-sangat amazing, bener-bener ya. Ya, Anda bisa lihat di sini ya, alamnya masih asri ya, bukit-bukitnya yang indah dan juga jalan yang sepi serta jalannya mulus dan bagus di sini. Ya, saya yakin sih nanti kedepannya ini akan lebih baik lagi jalan di sini. Ya, semoga aja
jalannya bisa sampai ke Labuan Bajo, bagus terus seperti ini. Dan bagi Anda yang berwisata ya ke Flores, saya sangat menyarankan untuk Anda bisa melalui jalur pantai utara ini. Kalau dulu mungkin jalannya masih 80% rusak ya, sekarang yang rusaknya cuma sedikit dan masih bisa lah untuk dilalui kendaraan ya, baik roda 2 ataupun roda 4. Wah, betul-betul luar biasa nih. Saat ini kami berdua mengendarai motornya nyantai ya, nggak ngebut ya, jalan cuma 40 ya. Saat ini bahkan cuma 35 nih. Karena kita menikmati pemandangan di sini nih, karena aduh, bener bagus banget. Betul-betul kayak lukisan ya, indah. Bahkan berpikir pun saya tidak gitu, tidak menyangka ini bakal seindah ini. Dan juga mungkin kali ini di kesempatan ini saya minta maaf nih, video kali ini pun akan kembali panjang, bahkan mungkin lebih panjang dari video sebelumnya ya, karena banyak hal-hal menarik di video ini yang harus saya dokumentasikan. Ya nggak apa-apalah mungkin ya, biar lengkap dokumentasinya, dan siapa tahu bisa jadi referensi Anda kalau Anda ingin melakukan perjalanan lintas utara di Pulau Flores ini ya. Tadinya saya berpikir mau dibikin 2 bagian, cuman dipikir lagi ya udah deh, nanggung kita buat satu hari saja, walaupun videonya jadi panjang.
Kalau saya melihat infrastruktur jalan di daerah Pantura Flores ini, ada sebagian jalan yang sudah bagus, tapi ada juga sebagian jalannya masih kurang bagus ya. Kalau saya lihat sih di sini mungkin dari ini ya apa, kebijakan masing-masing daerah setempat ya, mungkin dari camatnya atau mungkin dari lurah ya, seperti itu. Biasanya setahu saya sih suka ada penggelontoran dana untuk desa ya. Nah, jadi masing-masing daerah kadang-kadang memperbaiki daerahnya masing-masing. Tapi ada juga dana langsung dari pemerintah pusat atau jalannya dikerjakan dari pemerintah pusat langsung. Ya, semoga kedepannya jalan di sini bisa bagus semua, sehingga semua bisa melalui daerah ini dengan nyaman, dan pasti akan banyak juga ya pariwisata terbantu dengan jalan yang baik. Dan ya halus kieunya. Cocoknya ulin jeung saya. Indah sekali, indah kalalo. Pemandangannya indah kalalo, suasananya bikin adem suseno. Merasa perlu anjir enak terus. Look at the view! Look at the view! Selama saya riding di jalur Pantura Flores ini, sejak dari kota Maumere ya, sampai ke kota Embai, dan juga sampai ke kota Pota ya yang saat ini saya lewati, saya tidak menemukan adanya Indomaret ataupun Alfamart di sini ya. Jadi memang karena daerah sini masih cukup sepi ya, jadi
perkulakan tersebut tidak ada di sini. Ya, jadi memang jalannya di sini tuh masih jarang dilalui kendaraan. Padahal secara ya, kalau dibandingkan dengan jalur selatan ya, atau jalan provinsi di Flores ini, jalur Pantura dari kota Mbai menuju ke Labuan Bajo kalau melalui Pantura hanya berjarak 270 km. Sedangkan kalau melewati jalur nasional ya, jalan lintas nasional tuh sekitar 340 km. Ya, jadi perbedaan jaraknya itu 70 km. Ya, tapi yang saya lihat ya, kalau di Google Map waktu tempuh melalui jalur utara itu lebih lama ya. Padahal secara cuma jaraknya 270 kilo ya, karena mungkin karena kondisi jalan dan juga karena memang medannya masih banyak yang belum selesai ya. Jadi memang masih cukup lama ya waktunya. Ya, kalau nanti suatu saat jalan di sini sudah jadi bagus semua, saya sih optimis nih jalur pantai utara ini akan ramai juga seperti jalur nasional yang sudah dikerjakan. Oke. Ya, jadi sekarang kita mau lanjut lagi perjalanannya. Setelah dari kota Pota, kita akan menuju ke kota Reo ya. Yuk kita gaskan lagi. Di pinggir sungai ya, sungainya bersih. Itu bener ya, lihat tol ke prairie ya. Hah? Banjir Nah, saat ini saya sudah memasuki kota Dampek ya. Kota Dampek ini hanya berjarak 15 km dari kota Rio ya. Rencananya kita mau makan siang nanti di kota Rio ya. Soalnya di kota Dampek ini saya melihat kayaknya tidak ada tempat makan nih di sini ya. Cuma kotanya walaupun kecil seperti ini ya, cukup lengkap juga, ada puskesmas ya, juga ada layanan kesehatan yang lain ya. Ya, sudah beberapa hari ini di Kepulauan Flores ya, jalannya tuh setiap hari cuacanya cerah ya. Langitnya awannya nggak banyak, walaupun di depan kita lihat banyak berawan, tapi actually tiap hari cuacanya sangat terik ya. Matahari juga sangat mentereng di atas, sangat panas. Tapi bagi saya yang sering riding seperti ini itu sangat bahagia kalau dikasih panas dibandingkan hujan ya, lebih repot. Dan yang pasti kondisi badan cepat ngedrop dan cepat lelah.
Tapi kalau panas begini kita bisa menikmati pemandangan dengan baik ya, juga bisa menikmati jalan juga ya, nggak takut jalan licin atau ada longsoran ya. Jadi sangat enjoy lah kita ridingnya. Ya, sedikit review tentang motor saya nih, si bocah generasi 4 ini ya. Sampai saat ini kondisi motor saya baik-baik saja ya, sangat prima sekali ya, kondisinya juga sangat fit ya. Cuma sampai saat ini motor saya ini belum ganti oli ya, padahal kilometernya udah lebih dari 3000 ya. Ya nanti coba mungkin di Labuan Bajo atau mungkin di Reo ya, nanti kita mau cari oli lah buat kita ganti aja. Sebetulnya katanya ini oli bisa sampai 5000, cuma saya kok agak-agak khawatir juga sih, takut terlalu lama nanti efeknya sama mesin ya, takutnya jadi nggak bagus. Tapi sampai saat ini saya merasakan motor saya masih oke ya, tenaganya masih prima, juga tarikannya masih kenceng, enak ya. Dan juga bannya motor saya ini sudah menggunakan ban tubeless ya. Sampai saat ini aman-aman saja ya, dipakai off-road, dipakai jalan yang jelek, tekanan anginnya tidak berkurang ya, masih tetap seperti sedia kala. Oke, yuk kita lanjutkan dulu. Sebentar lagi kita akan tiba di Kota Reo. Kita akan makan siang karena waktunya sekarang juga sudah pukul 12 lebih nih. Yuk kita gaskeun. Saya ada di Kota Reo ya, setengah perjalanan menuju ke Labuan Bajo. Kita mau istirahat dulu, makan siang dulu ya, sama water break. Aduh panasnya luar biasa, mau minum dulu. Setelah makan siang yang begitu nikmat di sini ya, udah lama nih nggak makan mie baso, akhirnya hari ini ketemu mie baso juga. Dan kebetulan yang jualannya orang dari Jawa Barat lagi. Kok bisa kebetulan banget ya? Di kota terpencil gini, di Flores, bisa ada orang dari Jawa Barat ya. Nah setelah makan siang, Bang Faisal mau ganti oli dulu nih katanya di sini. Ya saya pun sekalian lah, saya pikir ganti oli juga nih mumpung di Kota Reo. Jadi ya oli yang sudah 3000 lebih, akhirnya hari ini saya mau ganti juga nih, biar lebih enak, lebih jos juga buat motor. Ada di Kota Reo ya, sini. Ini tempat saya ganti oli ya, sekalian ganti oli juga lah. Sebelah juga ya? Ya, dari Kota Reo kita setelah ganti oli, kita mau melewati jalur baru nih. Jadi kita gak lewat Ruteng, kita akan lewat jalur atas terus, utara ya, katanya lebih dekat. Mari Bapak Ibu.
Ya, setelah beres ganti oli, kita pun melanjutkan perjalanan ya. Ya, tadi saat ganti oli kami berdua dengan Bang Faisal berunding ya, setelah mengobrol dengan orang-orang di Kota Reo. Ya, tadi saya bertanya bagaimana kalau mau ke Labuan Bajo, apakah lebih baik lewat jalur ruteng atau lurus saja langsung menyusuri pantai utara yang katanya jalannya super hancur. Ya, tapi kata penduduk sini, walaupun jalannya nggak bagus, masih dapat dilalui. Apalagi dengan motor-motor adventure yang kami berdua naiki, yaitu Kawasaki Versys dan juga ini ya, CRI Rally ya. Katanya motor gini sih pasti aman lah lewat sana. Jadi akhirnya kami berdua memutuskan hari ini kita akan betul-betul murni ya, 360 derajat memutari Pulau Flores. Kita akan lewat jalur utara yang selama ini udah lama jarang ada rider yang kesana ya, karena memang kondisi medannya yang berat. Yuk kita mulai perjalanannya dan kita lihat medannya seperti apa. Setelah melewati desa Wangkung, ya jalanan pun sudah mulai tidak beraturan ya. Ini pernah diaspal, sebagian ada yang rusak, sebagian lagi jalannya dalam bentuk gravel. Ya, tapi di sini batunya tuh besar-besar ya. Wah, kebayang nih saya kalau pakai Matic ke sini. Tapi walaupun jalannya jelek begini, kalau menurut saya sih Matic masih bisa lah melaluinya ya. Nah, nggak tahu nih ntar di depan nih seperti apa. Kayaknya sih akan lebih berat lagi dan berbatu nih. Kunaon?
Kalau saya melihat kondisi aspal di sini, mungkin saat terakhir di aspal lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Nah, rata-rata aspal yang pecah atau yang rusak tuh di jalan yang naik atau turun. Kemungkinan kalau menurut saya sih karena curah hujan yang tinggi sehingga kena aspal tersebut, sehingga aspalnya menjadi terkelupas. Nah, seperti di sini juga sama ya. Aspalnya juga mulai hancur lagi. Ya, mungkin ada program pemerintah yang bisa mengaspal lagi supaya desa-desa yang berada di sekitar sini bisa dilalui lagi dengan aman ya. Nah, barusan juga ada motor yang stop dulu karena memang kondisi jalannya di sini luar biasa nih. Bisa bikin hancur motor ya di sini. Jalannya betul-betul nggak bagus ya, rusak jalannya. Wah, ripunya pakai Supranya. Saya kalau tidak ada engine guard teu wani ka dieu. Sieun atuh teh saringan oli di hareup. Ya, jalan di sini benar-benar menembus ke dalam hutan ya. Saya tidak terbayangkan kalau malam hari di sini kayaknya waduh, gelapnya luar biasa. Tapi di sini juga saya lihat listrik sudah ada, sudah masuk ke desa-desa ya. Ada tiang listrik di pinggir dan juga di sini banyak penduduknya, tepatnya kebun-kebun penduduk. Nah, di pertigaan ini apabila ke kanan kita akan menuju ke arah Pantai Robek ya. Sedangkan ke kiri kita akan menuju ke desa atau kota kecil ya, namanya Kota Tagol. Nah, yang kita lalui saat ini. Nah, kalau saya melihat ya di Google Map, daerah sini tuh potensi wisatanya sangat besar ya. Di sana pantainya juga masih bagus. Misalnya Pantai Robek ini pasir putihnya tuh luar biasa ya kalau saya lihat. Nah, suatu saat boleh nih kalau kita riding lagi ke sini, kita coba main ke pantai-pantai yang ada di daerah sini. Yang pasti pengunjungnya tuh sangat jarang, bahkan nyaris tidak ada. Ya karena memang akses jalannya yang masih kurang bagus di sini. Yuk kita lanjut lagi nih perjalanannya saat ini. Jalan sih masih oke ya. Kalau Anda pakai Matic juga masih oke melalui jalan ini.
basah-basah kaki. Edan pinuh sepatu. Nah, saat ini saya baru mengerti mengapa orang yang melintas riding 360 derajat Flores ya tidak disarankan lewat ke sini karena memang jalannya masih kalau menurut saya sih rusak berat nih jalannya ya. Harus dilakukan pengaspalan lagi. Nah, saat ini saya sudah tiba di satu desa kecil, kalau nggak salah ini namanya Desa Rura ya. Nah, di sini jalannya pun masih hancur ya. Jadi saya pun mengerti lah kenapa kalau yang pakai matic janganlah ke sini ya. Sama sekali tidak disarankan karena memang kondisi jalannya yang tidak memadai. Ya, di satu sisi saya sih berdoa ya semoga pemerintah daerah setempat ini memperhatikan nih jalan di daerah sini supaya dilakukan pengaspalan ulang atau diperbaiki jalannya ya. Karena kesian penduduk yang di sini untuk kemana-mana harus melalui jalan yang kurang baik ya. Sedangkan saya melihat sih pembangunan di Flores sekarang sudah mulai bagus, rata, dan saya juga yakin pasti daerah sini tidak lama lagi jalannya pun akan diperbaiki ya. Semoga keinginan masyarakat di sini akan segera terkabul ya. Nah, teman-temanku semua, mungkin Anda bisa lihat ada yang janggal nggak ya di video ini? Ya, coba dilihat lagi deh. Ya, betul sekali. GoPro saya nggak ada yang di stang ya. Ya, ternyata tanpa saya sadari ini saat saya jalan di jalur ini ya, GoPro saya tuh patah ya di sini dan mental, hilang entah kemana. Saya pun baru menyadarinya nanti setelah mungkin ada sekitar ya 30 atau mungkin 40 kilo di depan ya. Saya baru menyadari bahwa GoPro di stang saya ini hilang ya. Luar biasa ya, jalan di sini memang sangat menantang nih rutenya. Dan tapi bagi saya sih sungguh mengasihkan nih jalan di sini. Ya, walaupun GoPro saya mental entah kemana. Tapi nanti bakal ada cerita menarik nih tentang GoPro saya ini. Ya, saya kasih bocorannya aja sedikit. GoPro saya ini nanti balik lagi ke kota Bandung, tempat asal saya. Luar biasa ya. Nah, itulah kebesaran Tuhan. Tapi nanti di akhir semua episode yang Flores ini saya akan ceritakan secara khusus mengenai GoPro saya ini ya. Ya, sampai saat ini saya belum menyadari GoPro saya jatuh. Dan ya, kita lanjut aja dulu deh perjalanannya. Kita lihat ya jalannya seperti apa. Kita nikmati petualangannya.
Wah, ternyata ada juga jalan yang sudah diaspal yang bagus ya di sini. Jadi lumayan nih bisa mengembangkan kecepatan ya. Sementara itu saya sampai saat ini masih belum nyadar ya kalau kamera saya hilang. Parah banget ya seri ini. Aduh, bener-bener. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi ya. Jadi kita sekarang gaskin dulu ya, menikmati aspal bagus. Ya gak tahu nih di depan baru ngomong nih, depan jalannya udah hancur lagi. Ya ternyata jalannya memang hanya sedikit sih. Alah, siap kali. Ada kayak lewat seletrek saya. Bentar. Ya, semakin masuk ke dalam hutan, jalannya pun semakin aspalnya semakin nggak ada ya. Ini batu-batu makadam semua di sini, batu-batu lepasan. Ya di sini memang jalannya sangat licin sekali nih kalau Anda melaluinya pelan-pelan. Ya beruntung motor saya tuh tipe motor adventure ya. Jadi jalan seperti ini nggak masalah sih. Ya cuma memang jadi nggak bisa ngebut jalan seperti ini ya, karena memang full batu semua. Kunaon bana? Gas teuing. Saya dari desa Kajong ya. Pakai baju bagus. Ini aspalnya masih seperti gini. Ini ukuran anginnya harus dikurangin karena wah, untung nih bawa sahabat saya ahli nih, Mr. Offroad. Ya, saat ini di desa Kajong ya, saya ada pesan nih dari penduduk di sini. Pak, apa yang Bapak inginkan, Pak? Supaya jalannya bagus ya? Iya, supaya cepat dilihat pemerintah bagus. Ya, karena memang jalan di sini jalan provinsi, tapi jalannya masih sangat parah ya, Pak. Iya, sudah lama ini, Pak. Ini dengan Pak siapa? Pak Adi. Pak Adi ya. Iya. Jadi pengharapan masyarakat di sini, jalan ini masih belum bagus, ingin segera dituntaskan aspal sampai ke Labuan Bajo ya, karena memang jalan di sini kondisinya rusak parah ya. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Kita mau jalan lagi. Ya, ini bapaknya. Yuk. Ada. Ya, terima kasih ya. Sekarang kita jalan lagi, kita lihat ke depan. Semoga ke depannya jalannya bisa jauh lebih bagus. Masih bersama dengan ini Om Faisal, ya. Gaskeun. Adik-adik, bapak-bapak semua, ya. Pak, mari Pak.
Nah, saat inilah saya baru menyadari dan saya sangat terkejut ya. Kamera saya ternyata sudah tidak ada. Waduh, saya sempat syok juga nih karena memang ini dokumentasi banyak juga yang di ini ya, GoPro yang di atas tang motor ini. Ya, singkat cerita, akhirnya saya pun kembali lagi ke tempat yang tadi ya, di Desa Kajong. Dan di sana saya sempat berbicara dengan seseorang bernama Bapak Lius ya. Dan kamera saya ini yang saat ini Anda lihat ya, kita buka ya, kita lihat terakhir kameranya ada di mana. Dan menurut mereka ada di satu desa yang jauhnya kurang lebih sekitar 40 km dari sini. Wah, saya untuk menelusuri ke sana lagi juga kayaknya agak repot ya, susah karena jalannya seperti kita tahu sangat berat sekali. Akhirnya saya menitipkan nomor telepon kepada keluarga Pak Edi dan Pak Lius yang tadi ya, dengan harapan kalau seandainya ada yang menemukan tolong kontak dengan saya. Ya, akhirnya saya pun mengikhlaskan kalau memang kameranya harus hilang ya sudahlah hilang, walaupun cukup sedih ya karena di sana banyak dokumentasi saya ya, dan juga itu kamera yang sudah lama menemani saya menjelajah ya, waktu ke Aceh, ke Bangka, dan ke tempat yang lain. Ya sudah, kita lanjut saja perjalanannya ya. Nanti kisah tentang kamera tersebut, kamera GoPro tersebut, nanti pada akhir semua episode yang ke Flores ini saya akan buatkan video khusus ya, karena memang akhirnya kamera tersebut bisa kembali kepada saya dan dikirim ke kota Bandung, yaitu tempat saya tinggal.
Halo Nona. Look at the view. Woohoo. Ya, akhirnya setelah berjuang melewati jalan yang luar biasa tadi, akhirnya kami berdua tiba di Kota Pateng. Dan dari sini jalannya relatif mulus sampai ke Labuan Bajo. Ya, total perjalanan yang kita tempuh ya di jalan yang jelek tadi sekitar 35 km. Berarti sangat-sangat lumayan sekali ya. Jalannya sangat berkesan. Dan juga semoga dengan video ini pemerintah daerah setempat ya bisa melihat kondisi jalan dan bagaimana kerinduan penduduk di daerah-daerah yang kami lalui tadi. Mereka semua merindukan jalan yang bagus. Ya, walaupun GoPro saya hilang, tapi semua bisa terobati dengan melihat pemandangan yang begitu indah saat ini. Ya, jarak dari Kota Pateng menuju ke Labuan Bajo masih sekitar 90 km lagi ya. Akan menempuh waktu sekitar 2,5 jam lagi. Ya, jadi sekarang pun udah sore, kemungkinan kita akan tiba sekitar pukul 6 sore ya di Labuan Bajonya. Ya, semoga jalannya ke sana sekarang mulus. Tidak ada kendala lagi, jalan rusak seperti tadi ya. Ya, yuk kita sekarang gaskeun menuju ke Labuan Bajo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna Ya, pengalaman yang luar biasa. Akhirnya saya sampai di jalan yang bagus ya. Korban nih, GoPro hilang. Ya, GoPro-nya hilang. Yang sudah menemani bertahun-tahun ya. Jatuh gak tahu di mana. Ya nggak apa-apalah, pengalaman yang baik ya. Ini pemandangannya keren banget di sini. Dan kita akan langsung ke Labuan Bajo. Ini gak jauh di sini. Ya, mungkin 2 jam lagi. all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Sejak dari kota Pateng tadi sampai saat ini jalannya betul-betul bagus ya. Hot mic-nya juga masih baru dan jalannya sangat mulus. Nah, di sini bagi Anda semua yang pakai Matic sih sangat-sangat rekomen. Ini jalannya bagus sekali ya di sini. Cuma yang tadi aja dari Poteng sampai ke Kota Reo itu jalannya masih sangat-sangat bukan Poteng ya, Pateng ya.
Dari Pateng sampai Kota Reo jalannya masih sangat jelek ya. Semoga pemerintah daerah setempat cepat tanggap ya, supaya jalan antara Pateng sampai ke Kota Reo itu bisa jadi bagus dan bisa jadi penghubung yang baik antara kedua tempat tersebut. Jaraknya juga pun tidak terlalu jauh, hanya sekitar 36 kilo. Ya, masyarakat di sana merindukan akses jalan yang baik sehingga mereka pun bisa beraktivitas ya, menjual hasil bumi ke kota-kota dengan mudah ya, dengan jalan yang baik. Itulah tadi sekilas kerinduan mereka yang dikatakan kepada kami berdua. Yuk kita gaskeun perjalanannya karena masih lumayan jauh. Ya, kita nikmati sunset di jalur ini. Nah, saat ini saya ada di satu desa yang namanya saya kurang tahu ya, dari tadi nggak ada petunjuk sih di tiap-tiap desa. Nah, di sini saya terpisah dengan Bang Faisal ya. Tadi ada belokan, rupanya Bang Faisal belok ke kanan, sedangkan saya lurus nih diarahkan oleh Google Map ya ke sini. Nah, di sini saya otomatis riding sendiri, jadi terpisah. Ya, nanti kita akan bertemu lagi di Labuan Bajo. Ya sudah, akhirnya Bang Faisal mengambil jalan ke sebelah kanan, sedangkan saya melanjutkan jalan ini menuju ke Jalan Raya Ruteng ya, Ruteng Labuan Bajo nih. Kemungkinan jalan yang saya lalui ini lebih berputar ya dibandingkan jalan yang Bang Faisal ambil tadi ke kanan. Tapi ya karena udah cukup jauh ya sudahlah, saya pikir nanggung. Jadinya saya teruskan jalan melalui jalan ini. Yuk kita lanjut lagi nih, perjalanannya masih lumayan jauh kayaknya. Ya, akhirnya saya tiba di Jalan Raya Labuan Bajo Ruteng ya. Ini jalan provinsi, ini jalan nasional. Ya, ternyata saya memutarnya lumayan jauh juga ya. Sehingga tiba lagi di jalan yang tempo hari saya berangkat ya, dari Labuan Bajo menuju ke arah Ruteng ya. Nah, sekarang kembali lagi ke jalan raya ini. Berarti lumayan nih mau melingkar ya. Saya yakin Bang Faisal sih kayaknya udah nyampe nih Labuan Bajo. Ya, begitulah resikonya kalau kita riding di satu tempat yang kita belum kenal ya. Meleng sedikit membaca Google Map, kita bisa nyasar. Ya, ini pengalaman yang berharga supaya kedepannya lebih berhati-hati.
Oh iya, saat ini juga saya mohon maaf nih kepada semua penonton video saya ini ya, karena video kali ini kembali lebih panjang dari biasanya, karena saya ingin menyajikan perjalanan yang lebih lengkap supaya bisa jadi panduan untuk Anda yang menjelajah di Flores ini. Yuk sekarang kita gaskan menuju Labuan Bajo, dan hari ini juga saya udah janji nih dengan sahabat saya yang di Labuan Bajo ya, Bapak Ahmad Rusmin ya. Kita mau ketemu nanti malam, kita mau ngobrol-ngobrol, ya ngopi-ngopi sebelum besok kita akan berpisah ya. Saya akan berpisah dengan Bang Faisal, juga Bang Ahmad Rusmin ya. Saya akan lanjut ke Pulau Sumbawa, sedangkan Bang Faisal masih akan berwisata nih di Flores ini. Besok mau ikut open trip katanya ke Pulau Padar ya. Kalau saya akan langsung. Yuk kita gaskan nih. Sekarang kita udah tiba di Labuan Bajo. Ya, di sini kami foto-foto dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat penginapan kami ya. Saat itu saya sudah bertemu dengan Bang Rusmin juga, dengan Bang Faisal juga ketemu. Nah, sekarang kita juga sudah ada di daerah wisatanya nih di Labuan Bajo ya. Jadi hari ini kita akan menginap lagi di Hotel Vanessa yang tempo hari saya menginap di hotel tersebut. Hotel tersebut tuh memang lokasinya sangat strategis ya, dekat sekali dengan pusat daerah wisata Labuan Bajo. Pelabuhan juga sangat dekat, dan terutama ke daerah ya kampung ikan ya, pasar ikan itu sangat dekat sekali. Nah, sekarang kita akan menuju ke penginapan dulu. Kita akan siap-siap dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lah sambil menunggu malam pada hari ini. Udah biarin sini aja. Ya, akhirnya saya tiba kembali di Hotel Vanessa Labuan Bajo ya. Perjuangan yang sangat berkesan ini, luar biasa ya. Ya, hari ini kita mau istirahat dulu, nanti malam mau makan dulu. Ya, kita kembali ke hotel yang sama. Mantap, cuma kali ini sama Om Faisal nih. Luar biasa. Oh, Heri. Dan ini juga sama nih sama Om Rusman. Ahmad Rusmin, Ahmad Rusmin ya. Bikers Labuan Bajo. Mantap, mantap. Aduh, bersyukur malam hari ini di Labuan Bajo udaranya cerah banget ya. Kita mau cari makan dulu nih sama Bang Rusmin ya. Ya, hari ini kita ada di Labuan Bajo. Mana kita? Labuan Bajo. Labuan Bajo ya ini ya? Oh, Labuan Bajo betul.
Hah? Nah, hari ini saya bersama dengan siapa kah namanya? Ananda. Dengan Amel. Amel. Biasanya kalau anak Manggarai panggilnya Anu. Nung, oh ya. Ya, ini suasana di Labuan Bajo nih. Menikmati suasana malam hari di Labuan Bajo memang sangat mengasihkan ya. Rasa penat, rasa capek satu hari ini dimana kami menjelajah medan yang begitu berat ya, langsung hilang ya, apalagi pada malam minggu. Hari ini adalah malam minggu ya. Kita semua bisa enjoy menikmati suasana di sini, banyak wisatawan juga, dan kita pun bisa merasa satu kebahagiaan yang sukar diungkapkan. Nah, kita pun akan mampir ya ke satu hotel mewah di sini yang pernah dipergunakan oleh delegasi konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN tahun 2023. Ya, ini hotel yang mewah di pinggir laut. Yuk kita lihat dulu sekarang ke sana sambil kita berjalan-jalan nih. Ya, kita mau lihat ke Meru. Ini Hotel Meru Ora. Meru Ora. Meru itu bukit, Ora itu komodo. Meru Ora. Meru itu bukit, Ora itu komodo. Hotel Merorah Labuan Bajo adalah hotel bintang 5 yang terletak di kawasan Labuan Bajo. Hotel ini menawarkan fasilitas mewah dan lokasi yang sangat menakjubkan menghadap ke Laut Flores. Hotel ini dikenal dengan pemandangan lautnya yang sangat memukau. Hotel ini menyediakan pengalaman menginap dan yang luar biasa dengan tingkat kenyamanan yang tinggi. Ya, hotel ini juga dijadikan Keren banget ya. tempat menginap para pejabat dan tamu-tamu negara yang hadir pada KTT ASEAN pada tahun 2023 kemarin. Kalau Anda berniat stay di hotel ini, sebaiknya Anda memesan dulu ya, jangan dadakan. Karena di sini hotelnya penuh terus walaupun harganya sangat premium ya. Anda bisa pesan di Agoda, di Traveloka, atau di tiket-tiket online yang lain. Ini suasana malam hari. Kampung Ujung nih namanya. Ini namanya Kampung Ujung, khusus jual seafood di sini. Malam hari ini adalah malam terakhir saya di Labuan Bajo ya. Besok kita semua udah berpisah kembali untuk mengikuti trek masing-masing ya. Jadi hari ini kita berniat mau makan yang enak lah, makan seafood ya di sini. Kebetulan Pak Ahmad di sini ada saudaranya yang jualan. Jadi kita akan dapat harga yang lebih spesial. Ini suasana di Kampung Ujung ya. Kemarin waktu pertama datang sini hujan besar. Hari kedua kesini kita makan seafood. Sekarang setelah keliling Flores kesini balik seafood lagi. Ya. Ini bukan dimancing sih, Kak. Mana? Fresh lah, fresh. Fresh ya? Isannya masih merah. Oh, Itu satu. Apalagi tuh? Malam hari ini suasana di Kampung Ujung ini tidak terlalu penuh ya. Tempat makan juga masih banyak yang kosong mejanya. Jadi kita leluasa untuk mencari tempat duduk untuk bersantap malam di sini bersama-sama. Ya, hari ini saya bertemu lagi dengan Pak Ahmad ya, orang baik. Ya, di Labuan Bajo. Ya. Betul, seperti kata Om Faisal, turik sendiri, tapi temennya banyak. Nah, ini ada Om Faisal juga. Ini ada Mister deh dari mana ya? Maroko. Oh, dari Maroko ya. Ini kakak dari Medan ya. Kita kenal sini semua. Habis itu saya Ya, mantap. Sekarang kita mau makan dulu. Nah, ini. Itu yang tempat baru.
Nah jadi satu motor, nah satu motor ini. Asik sekali nih memang di Labuan Bajo. Ya sebentar saya mau ke penginapan ya, mau beristirahat. Besok kita akan lanjut perjalanan menuju Sumbawa. Ya inilah suasana malam minggu di Labuan Bajo ya. Rame ya. Seperti di Bali nih. Nah, besok ke Bali. Ya oke, mungkin sampai sini dulu saja videonya episode ke-11 ini. Supaya tidak terlalu kepanjangan ya, ini juga sudah terlalu panjang. Besok saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Sumbawa, mulai lagi menempuh arah balik ke arah Pulau Jawa ya. Mengenai GoPro saya nanti saya juga sudah minta tolong ke Pak Ahmad ya, nanti akan diurus juga komunikasi dengan Bapak Lius yang tadi siang saya mintai pertolongan untuk mencari GoPro saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan lanjut besok lagi ya. Saya juga mau beristirahat nih, udah malam. Terima kasih semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Oke, salam beautiful Indonesia. Wow, luar biasa. Lulus kerja 60 Flores. Semoga nempel. Ya kuat ini, di motor saya nempel. Kalau nggak nempel saya, Pak, nitip. Kirim lagi. Oke. Ya, hore. Wah, ini luar biasa nih. Saya diberikan ini nih penghargaan Bikers Lintas Flores Solo Ride 360 derajat ini. Mantap banget. Ya, sementara ini Om Faisal juga sama prestasinya. Wow, dapat sertifikat 360 derajat Trans Flores. Dengan artis, sama-sama orang Bandung ya ternyata ya. Ngomongnya udah susah-susah pakai bahasa Inggris orang Bandung. Namanya ini Marva ya. Selesai. Ready. Iya. Itu dia kalau mau makan suruh kesini sendiri aja dah. Ya.